Masalah ya, Bu? Lumayan, Pak. Ya, ya, ya. Siap. Kita Apa ngapain hari kabar? ini? Baik, Mbak. Kita mulai aja ya. Ya, yuk. So Oke. glowing kali, Mbak. Aduh, padahal alat make up ketinggalan loh. Bapak pakai filter ya, Pak ya? Enggak, Oke, saya juga pakai filter dulu ya kalau gitu. enggak salah lagi. Ini Wow. aja gimana? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Oke, sekarang suara clear ya? Clear banget. Oke, sama berarti. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Rizka Sabrina. Malam ini senang banget saya dapat kesempatan untuk dapat menemani kalian semua dalam live Instagramnya Financial Evolution. Jadi malam ini seperti biasa kita mengadakan Monday atau Money Day ya. Jadi di mana Monday ini adalah financial consultation season. Apa namanya? Ya, session. Session ini Fine with Us. Jadi ini merupakan sharing session yang berlangsung setiap hari Senin yang dibawakan langsung oleh Bapak Cahaya Paramananda yang memang sudah pakarnya untuk membedah masalah keuangan. Ya, Buat yang belum tahu, Pak Cahaya Paramananda ini siapa? Beliau merupakan CEO dari Financial Evolution. Beliau juga seorang yang sudah bergerak di finansial, terutama di pasar modal. Itu sudah dari sejak lebih dari 10 tahun. Kemudian beliau seorang pemegang CFP atau Certified Financial Planner. Apa kabar Pak Rama? Kita akrabnya dipanggil Rama aja ya, yuk. Baik, Mbak. atau Cahaya? Jangan. Nanti kalau malam biasanya Cahayu sih. Cahayu. Boleh, boleh, boleh. Oke Pak Cahaya, apa kabar? Baik, baik. Ya, jadi malam ini kan topik kita itu adalah membahas keuangan dalam keluarga atau rumah tangga. Wow, agak serem ya. Tapi ini memang perlu banget dibahas karena ini adalah apa ya istilahnya faktor yang paling esensial banget. Ya, Dimana dewasa ini kan kita tahu ya isu itu tentang banyaknya kasus perceraian karena keuangan dan lain-lain. Terutama saat pandemi ya, Pak Rama ya. hmm. Jadi Ya, kita banyak banget kayak dengar berita itu beberapa perceraian adalah karena kasus suami PHK atau menurunnya income dan lain-lain kayak gitu. Itu fenomena itu tuh gimana sih Pak Rama kalau sebagai seorang konsultan financial planner menanggapinya dan bagaimana istilahnya responnya? ya. Jadi Silakan. ekonomi itu merupakan suatu hal yang paling mendasar ya yang harus menjadi landasan utama dalam berkeluarga gitu loh Mbak. Jadi Mm, mm, pada mm, mm. dasarnya kalau udah istilahnya orang terkena masalah ekonomi, itu biasanya akan menyebar ke seluruh aspek gitu. Karena semua pasti berawal Oke. dari masalah kecil dulu nih, misalnya Mm, tidak mm, mm. adanya alokasi atau dana darurat misalnya pada saat berkeluarga Mbak, misalnya Mm, saat terjadi pemutusan hubungan kerja di pencari kerja biasanya rata-rata kan suami Mbak. Maksudnya misalnya si A PHK gitu. iya. Nah, Mm, mm. dia tidak punya dana darurat dan si istri juga dalam rumah tangganya kan mempunyai kebutuhan yang lumayan urgent yang harus terus dipenuhi setiap waktu. Nah, itu nggak ada. Nah, ini lama-kelamaan pasti akan menjadi besar, Mbak. Jadi itu percikan-percikan api kecil ini pasti akan merembet dan membesar jika tidak dari awal itu di set up dengan baik financial planningnya begitu. Oh gitu ya bener karena sebenarnya akar dari gimana kita istilahnya rumah tangga itu tetap harmonis salah satunya adalah dengan well educate tentang keuangan gitu kan. Setuju, Mbak. Eh, nah jadi saya pernah dengar nih kalau misalnya pada saat kita sudah berumah tangga pengeluaran itu bahkan kita tidak bisa kita tekan namun income yang harus kita tambah itu benar nggak Pak Rama? Iya, jadi prinsip sederhananya dari ilmu perencanaan keuangan adalah kalau kita tidak bisa Mm-mm. menekan cost, kita harus menaikkan income gitu. Mm-mm, Apalagi mm-mm. sebenarnya pada saat fase ya, kan ada fase Mbak, dari fase kita Iya. anak-anak,
lalu beranjak remaja, dewasa, punya pacar. Itu kan sebenarnya yang naik selain umur kita juga kos kita, Mbak. Iya Ya, benar sih, benar. Kemauan makin banyak juga dan kebutuhan juga semakin tinggi kan. ya. Jadi Heeh. apalagi pada saat kita mulai berkeluarga atau pada saat akan Mm-mm. kita memutuskan untuk mau berkeluarga, kan kita harus menikah dulu, Mbak. Nggak ada istilahnya berkeluarga dulu baru menikah kan gitu. Jadi memutuskan untuk menikah itu kan ada biaya, Mbak. Misalnya contoh Iya nih, betul betul betul. kayak kita di Bali ya, misalnya kita mau Heeh. menikah, dana yang harus tersedia misalnya asumsi 200 juta gitu. Tapi kita mau menikahnya tahun Oke. depan gitu. Sedangkan di kondisi Mm-mm. kita yang tidak punya keuangan, tidak punya pendapatan ya, kita memaksakan Mm-mm. untuk menikah kan susah, Mbak. Maksudnya 200 juta gitu ya, misalnya dibagi 12 bulan, berarti kan per bulan kita harus Mm-mm. sedia berapa puluh juta. Nah, akhirnya ada alternatif lain yang istilahnya karena kebelet banget pengen menikah karena keharusan itu misalnya karena teman-teman di sekitarnya sudah Ya, menikah, kok aku aja sudah belum ya, aku belum nikah. nikah. Akhirnya dia Heeh. meminjam uang, Mbak, misalnya. Nah, ini Aduh. maksudnya salah satu cara-cara yang menurut saya adalah cara-cara yang kurang kurang baik lah secara finansial karena Mm-mm. kita tidak punya income, bagaimana kita akan membayar itu? Makanya untuk menikah alangkah baiknya dipersiapkan jauh-jauh hari dan alangkah lebih baiknya lagi itu dibicarakan bersama pasangan berdua, Mbak. Oke. Misalnya nih saya mau Heeh. menikah, misalnya kita mau merencanakan menikah 4 tahun lagi gitu, Mbak. Terus saya mengasumsikan misalnya pernikahan saya 4 tahun lagi menghabiskan nilai 200 juta. Saya harus berapa sih nabung dari sekarang gitu. Heeh. Nah, kita harus berdua ngomong. Karena pada saat Oke. kita memutuskan untuk bersama, itu tidak lagi kita ada yang saling disembunyikan, Mbak. Oke, Ya, betul betul betul. tadi Berarti kan pacaran tahap mhm. ada levelnya nih, maksudnya baru pacaran, oke lah masih sembunyi-sembunyi, besok sudah mau ke tahapan yang lebih serius, harus dibicarakan itu, berapa sih gajimu yang, kita kan mau menikah nanti ke depan, ayo kita bongkar deh, gajiku 10 Mhm. juta, gajimu 10 juta, ayo kita save, setiap bulan 4 juta dong, kamu 2 juta, aku 2 juta, supaya kita bisa nikah nanti, kayak gitu sih sederhananya. Oh, keren. Berarti benar ya, tahap perencanaan itu dari sejak dini, fondasinya tuh udah harus kita bentuk ya sama pasangan. Ya, Jadi istilahnya kita keterbukaan dalam finansial itu adalah kunci gitu kan dalam keharmonisan ke depannya. ya, Karena tapi ada nih beberapa rumah tangga yang istilahnya kayak istri mencari uang, tapi dia tidak terbuka soal keuangan tentang suaminya. Ada juga yang uang suami, uang istri gitu. Tapi uang suami adalah uang istri gitu kan. Itu ada. Jadi banyak banget kan kasus-kasus tentang cara pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu sebenarnya yang benar itu gimana sih? Karena simpang siur banget informasi tentang perencanaan keuangan ini dan kita kayak ya tahu sendiri ya di Indonesia kayak nggak etis terlalu vulgar gitu. Bahkan terkadang dalam urusan rumah tangga yang memang seharusnya kita sudah terbuka dalam semua hal, ada beberapa hal-hal yang bahkan tidak bisa kita sharing gitu sama pasangan untuk masalah keuangan. Itu gimana? ya memang di Indonesia sendiri kan masalah keuangan itu sangat tabu ya. Cuman balik lagi, Mm-mm. banyak hal yang diberitakan terjadi hal-hal buruk ya. Maksudnya banyak histori Mm-mm. buruk yang terjadi karena tidak adanya transparansi. Sebenarnya style kita mengelola keuangan itu adalah dibentuk sebenarnya dari habit kita, dari lingkungan kita yang pertama sebelum kita menikah gitu. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya tidak ada acuan baku, Mbak. Maksudnya secara prinsipal adalah kuncinya di transparansi. Pada saat kita Mm-mm. berkeluarga, alangkah baiknya kalau kita sama-sama tahu berapa sih gaji istri, berapa sih gaji suami gitu ya. Dan berapa sih kos yang keluar setiap bulan. Lalu itu kita bisa istilahnya catat yang mana sih kos-kos yang kira-kira bisa kita tekan, yang kita bisa maksimalkan, misalnya kita maksimalkan di investasi gitu loh, Mbak. Ya saya yakin Mm-mm. jika dari awal sudah terbuka, itu pasti tidak akan ada masalah di kemudian hari gitu. Karena gini nggak usah malu deh misalnya kita menikah ya. Misalnya Iya. kita bawa utang nih, terus kita malu bicarakan hutang ini ke calon istri kita. Pada saat kita menikah ternyata baru tahu, wah ternyata suamiku bawa utang gitu ya. Yang akhirnya istri harus tanda kutip menanggung itu. Kan maksudnya istri kadang nggak siap gitu loh, Mbak. Maksudnya Iya. wanita kadang tidak lebih siap dengan keadaan yang mendadak dibanding lelaki gitu biasanya.
Nah, Mm-mm. ini kadang-kadang kan pasti akan menjadi masalah. Bisa jadi pada akhirnya kebanyakan wanita lah yang harus menanggung hutang yang tidak harus dia tanggung. Lalu dia juga punya anak. Oke. Yang jadinya ini kan tidak sehat gitu, kayak istilahnya Mm-mm. menikah itu kan harus keduanya harus sama-sama gitu loh Mbak. Tidak bisa salah satunya yang mengcover satu sama lain. Ini bukan pernikahan namanya, itu namanya pernikahan tapi Persaingan. parasit. Ya nggak baik lah. Pokoknya harus Iya, iya, terbuka. iya, 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 iya. Kebetulan Oke, kan eh, uh-uh. kita kita sudah menikah ya. Maksudnya style kita mengelola keuangan tuh pada dasarnya saya memahami sampai saat ini adalah keterbukaan itu, Mbak. Oke, iya benar sih. Jadi yang pertama ada untuk dalam perencanaan keuangan adalah keterbukaan sama pasangan. Itu beda itu poin poin penting banget, poin dasar. Nah, setelah kita terbuka dengan pasangan, kemudian kita menentukan prioritas nih sama Iya, pasangan apa yang mau kita prioritaskan dulu kan begitu ya Pak Erama ya. benar, benar. Nah, lalu strateginya apa nih setelah kita menentukan istilahnya menentukan prioritas dan lain-lain, itu ada lagi nggak strategi khusus supaya istilahnya kita nggak amburadul, misalnya kayak ada sepasang ini kedua-duanya boros atau ada satu yang benar-benar kenceng banget pegang uang tapi yang satunya boros gitu. Dan ada juga yang benar-benar kedua-duanya kenceng banget pegang uang. Jadi sebenarnya ini istilahnya kan karena kita memadukan dua kepala dalam satu wadah gitu kan itu istilahnya pasti orang berbeda ya. Nah, itu tuh gimana Pak? Jadi sebaiknya apakah keluarga ini istilahnya harus bagaimana dalam pengelola keuangannya? Ada yang lebih kencang atau ada yang lebih luas dalam keuangan itu yang mana yang sebenarnya baik dan sehat? Ya, kalau istilahnya ada yang bilang wanita itu adalah kepala keuangan, laki-laki adalah kepala keluarga kan gitu Mbak. Sebenarnya nggak ada masalah mau yang cowok, mau yang cewek, Heeh. mau yang laki, mau yang wanita megang atau mengatur keuangan itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Yang satu Mhm, misalnya mhm. boros, yang satu menghemat gitu ya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Seandainya itu tidak bisa dibicarakan, ada yang namanya seorang financial planner, Mbak. Wow, Mungkin itu bagaimana itu? mungkin financial planner di Indonesia itu kan agak tabu ya. Karena biasanya kalau Mhm, orang sakit, orang tidak akan ragu datang ke dokter. Oke. ya. Datang ke dokter adalah fungsinya sebenarnya bukan sehat. Datang ke dokter adalah kita ingin mengetahui sakit kita ini penyebabnya apa, itu yang pertama. Apakah yang kedua itu Mhm, bisa disembuhkan? Nah, tentu saja dokter mhm, akan memberikan resep ya. Jadi misalnya kalau dia sakit pusing itu diberikan paracetamol gitu misalnya. Nah, kalau misalnya di keuangan, teman-teman sendiri misalnya nggak tahu nih, padahal saya sudah berhemat atau istilahnya salah satu dari kita sudah melakukan penghematan, tapi kok tetap setiap mhm, bulan kita negatif gitu ya. Ya itu harus teman-teman iya, harus datang ke sebuah perencana finansial. keuangan yang salah satunya Mhm, dan satu-satunya bisa di Financial Evolution teman-teman datang karena kita lengkap, financial planner ada, terus ada investment advisor juga bisa mengarahkan kalian ke investasi pasar modal maupun di mhm. lain-lainnya sesuai dengan risk profile-nya kalian. Nah itu datang aja ke seorang financial planner karena biasanya mereka akan memberikan pandangan objektif, Mbak. Jadi tidak ada, kalau kadang-kadang kita dalam sebuah rumah tangga kan pasti masih menggunakan perasaan. Mhm, Misalnya nih, aduh aku kasihan banget lu lihat istriku kok belum belanja gitu. Aku kasihan ya beliin deh mhm. apa gitu misalnya Zara gitu. Padahal kondisi kita Iya, lagi tanda kutip masih minus gitu minus juga. misalnya. Tapi Heeh. karena perasaan itu dicampur aduk gitu dalam hal-hal yang tidak harusnya dicampur sehingga menyebabkan sebuah keputusan itu menjadi tidak objektif. Kacau lah jika Mhm. perasaan itu sudah dicampur-campur gitu loh Mbak. Maka dari Oke, itu jadi butuh pihak ketiga lah ya. ya pihak ketiga Heeh, dan heeh. pastikan pihak ketiga ini atau seorang financial advisor itu memang sudah license CFP gitu loh Mbak. Maksudnya oke lah banyak di luar sana yang bisa memberikan saran secara jam terbangnya dia hidup. Tapi itu kan Iya, seperti kayak kayak dokter loh Mbak. Maksudnya dokter itu mhm, memang punya istilahnya seperti sudah tercatat, sudah certified, sudah memang layak melakukan mhm. kegiatan apa memeriksa dan di bidangnya itu. Saya rasa sih itu salah satunya. Poin plusnya teman-teman harus cari memang financial planner yang certified. Dan di FinA semua sudah ada.
Oke, jadi selain keterbukaan dengan pasangan, apabila kita tidak bisa yang istilahnya kita nggak tahu nih mulai dari mana keterbukaannya, kita bareng-bareng aja lah sama pasangan ke seorang CFP atau Certified Financial Planner, kita Mm-mm. konsultasi dan kita bedah benar-benar tentang income dan expense kita, terus sudah gitu kita sharing sama pasangan tidak hanya sekedar hutang piutang ya Pak ya, tapi kita juga sharing tentang aset yang kita punya ini apa aja. Jadi one Ya, day setuju saat Mbak. kita harus harus meninggalkan mendadak itu kita nggak kebingungan istri atau pasangan kita itu nggak kebingungan lagi gitu kan. Ya, setuju, setuju, setuju. Mm-mm. Jadi Nah, pada saat mm-mm, kita ketemu financial advisor, Mbak, jadi mereka akan mm-mm, melakukan yang namanya financial check up. Jadi ngecek oke, berapa aset kita, berapa hutang kita. Lalu seorang mm-mm, financial advisor itu akan memberikan advice sesuai dengan itu tadi, asetnya kita dan lain-lain. Kamu ternyata selama ini kelebihan uang gitu loh. Nah, kamu mm-mm, harusnya seperti ini. Kamu ternyata kelebihan hutang, kamu nggak bisa seperti ini, seperti itu. mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan sih sambil jalan ya teman-teman. Kalau ada memang Ayo, yang ayo. langsung mau tanya itu boleh. Jadi kita sambil ngobrol, sambil diskusi juga. Nah ini agak lucu sih. Kalau udah umur tapi nggak punya modal, mending nikah apa tunda lagi ya? Itu gimana tuh? Tergantung umurnya. Kalau umurnya sudah tinggi, umurnya sudah tinggi ya. Udah Maksudnya begini, senior. di beberapa tempat gitu Mbak ya, sebenarnya Mm-mm. pernikahan itu kan sebenarnya ada di beberapa orang kalau saya bilang adalah tidak harus, gitu. Maksudnya bukan keharusan di beberapa apa namanya orang gitu ya. Nah ini Mm-mm. kita harus lihat lagi kalau nggak punya modal ya berarti nggak usah nikah gitu aja dulu sederhananya karena menikah itu perlu modal gitu kan. Mm-mm. Ya yang pertama punya pasangan nggak? Kalau punya pasangan tapi belum punya modal, berarti kalian bisa mencari modal itu bareng-bareng. Bisa mungkin dengan cara yang paling pertama bekerja dulu, mendapatkan income, nanti Mm-mm. setelah itu ngobrol deh gitu. Dan yang kedua, ya skala prioritas tadi, kalau memang Mm-mm. kondisi keuangan kita saat ini memang belum bisa digunakan untuk menikah, ya jangan menikah. Itu sih, Mbak. Atau Ini nikah pertanyaan. yang simpel aja ya. Ya, boleh sih datang ke apa ya? Ke pencatatan sipil gitu misalnya menikah di situ kan. Ya balik lagi sih, sebenarnya pernikahan itu kan mahal atau murah itu tergantung dari cara kita melakukan apa mau nge-treat itu. Ada yang nggak harus kayak misalnya kita harus kayak siapa ya kemarin nikah mahal gitu, misalnya sampai puluhan miliar nggak harus. Dengan kondisi kita yang Mm-mm. seadanya aja. Yang penting secara apa ya hukum itu sah gitu, secara adat itu berjalan boleh sih. Iya. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah bisa dijawab Mbak dari pertanyaan itu sendiri. Kalau sudah umur tapi nggak punya modal, mending nikah apa tunda? Yang mending nggak usah nikah kalau nggak ada modal. Nah, daripada Apalagi kalau nyeret nggak ada anak orang, pasangan. Apalagi kalau nggak ada pasangan ya udah itu santai lebih aja parah gitu. lagi. Mm-mm. Nikah pada saat sudah siap lah ya, Pak ya. Sebenarnya gini, konsep pernikahan siap atau enggak itu sebenarnya tidak ada orang yang Hah? siap menikah. Oke. Saya yakin itu. Maksudnya begini, misalnya Mm-mm. yang kamu siap nggak nikah itu tidak akan bisa dijawab. Tapi saat menikah, Mm. mereka aku yakin akan siap mengarungi kehidupan Pasti rumah bisa tangga gitu. melewati. Ha, Pastilah, pasti bisa bisa kalau ditanya melewati. siap atau enggak itu nggak bisa dijawab gitu loh Mbak. Saya pribadi Iya, dulu benar, awal benar, ya, benar. siap nggak nikah? Secara apa? Kalau secara materi saya siap, tapi secara mental ternyata pada saat menikah beda sama pacaran Mbak. Kita Hmm. menikahkan dua keluarga yang berbeda latar belakang yang jadi satu gitu. Makanya terjadilah pertikaian mungkin kadang-kadang di rumah tangga Indonesia kan antara menantu dan mertua itu sering terjadi di dunia Iya, persilatan. iya, benar, benar. Nah, gimana sih tanggapannya Pak Rahman nih tentang keluarga yang sebaiknya untuk anggaran keuangan bulanan itu dicatat atau enggak gitu? Itu tuh yang benar gimana? Ya, sebenarnya dicatat sih, Mbak. Dalam arti Mm-mm. boleh dicatat secara manual dan sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi pencatatan yang digital gitu ya. Dan Iya, heeh. nanti aja deh saya sebut merek, pokoknya ada juga pencatatan di apa financial planning secara digital, teman-teman bisa cek di App Store. Lebih baik Mm-mm. memang kita catat, Mbak, gitu. Dan Oke.
di situ pasti akan ada porsi apakah pengeluaran kita ternyata lebih besar di Grab gitu ya. Kalau misalnya lebih besar di Grab, misalnya hampir 30% gitu dari income, ya berarti kita harus mulai mengurangi. Ternyata disitulah kelebihan kita. Mungkin bisa dialokasikan untuk menabung atau untuk dana darurat. Oke. Lalu untuk tabungan istilahnya ini, kita ada uang rumah tangga, terus kita ada uang untuk investasi atau dana darurat. Itu sebaiknya dipisah dalam rekening yang berbeda atau misalnya digabung? Ya, Gimana tuh, Pak? kalau saya pribadi, saya memisahkan rekening itu, Mbak. Maksudnya dana darurat, Mm-mm. saya mempunyai rekening terpisah yang tipsnya adalah tidak punya kartu dan tidak punya m-banking. Oke. Jadi itu memang saya siapkan untuk apa namanya sesuatu hal yang darurat di masa depan gitu ya, Mbak. Lalu ada satu yang memang saya gunakan untuk transaksional yang setiap hari, misalnya kayak kebutuhan dapur, kebutuhan Mm-mm. anak gitu ya. Itu ada. Oke. Lebih baik memang dipisah gitu loh, Mbak. Termasuk saat kita mungkin kebetulan saya punya rekening saham, kita Mm-mm. punya tempat lain lagi untuk menampung keuntungan dari saham itu sendiri. Jadi kita tahu nih, oh dari saham sekian, dari income saya pribadi sekian gitu. Terus kita punya dana darurat Mm-mm. sekian gitu. Jadi Oke, kelihatan lah berarti dan itu emang benar. kita declare sih kepada pasangan kita ya. Ya, jadi emang well organized banget ya, sehingga kita tahu nih mana yang lebih besar kita dapat income dan mana di mana kita sudah berapa banyak kita menabung untuk dana darurat dan investasi kan ya Pak ya. Ya, Heeh. benar. Terus udah gitu kemudian untuk hutang misalnya di tengah-tengah pernikahan nih, kita tiba-tiba kan pasti ada sesuatu yang kita inginkan kan di tengah-tengah gitu kan istilahnya. Misalnya contoh suami pengen beli motor tapi kan dana nggak ada nih yang cash. Apakah itu bisa hutang atau minta izin dulu atau gimana? Karena kan kadang-kadang kan minta izin juga belum tentu terapprove akhirnya malah jadi istilahnya keributan baru lagi gitu. Ya, Itu gimana? begini. Jadi simpelnya gini, Mbak. Kalau kita misalnya nih, kalau kita mau membeli sesuatu, apalagi memang sesuatu itu adalah digunakan untuk kegiatan konsumsi gitu, Mbak, konsumtif. Iya, heeh. Kalau saya pribadi, misalnya nih saya pengen beli iPhone 12, iPhone 13 sekarang yang Oke. terbaru. Misalnya harganya Iya. misalnya harganya 20 juta gitu loh, Mbak. Mhm, Paling nggak mhm. kita harus mempunyai 3 kali dari nilai barang tersebut baru boleh beli. Oke. Misalnya nih kita Berarti kalau kalau mau beli belum iPhone, mhm, ya kalau kita mau beli iPhone, kita harus punya, misalnya harga iPhone-nya 20 juta, kita harus punya 60 juta dulu uang cash dingin, idle, baru kita boleh belanja. Paling nggak oh, minimal 3 kalinya dari harga barang itu kita harus punya dulu, gitu loh Mbak. Sebenarnya yang lebih iya, bagus lagi, yang lebih ideal lagi adalah 5 kali. Kita harus punya 100 mhm. juta dulu, baru kita boleh belanja yang 20 juta gitu loh Mbak. Jadi kita nggak akan tanda kutip kurang. Ya, itu kan juga terjadi masalah begini. Kita Mhm. beli beli barang, misalnya hobi saya adalah beli apa ya? Saya nggak punya hobi sih. Maksudnya misalnya saya suka Main game beli, mungkin main game? ya misalnya saya beli skin Dota gitu ya, harganya 3 juta Oke. misalnya. Atau Saya laptop buat berpikir, game? ya misalnya saya beli laptop buat game Mhm, harganya 20 juta gitu. Saya harus berpikir, saya punya nggak uang sisa setelah saya beli ini, itu dulu. Dan sisanya itu harus berapa? Ya oke. itu tadi, minimal 3 kali. Kalau sudah punya, monggo. Nggak perlu izin. Kan Oke, kita jadi berdua harus saling tahu aja, yang aku mau beli ini. Oke, itu sih. heeh, yang penting uangnya udah ready ya, jadi tidak disarankan sekali untuk hutang ya, terutama untuk Sebenarnya, konsumtif. Heeh, kalau motor itu digunakan untuk kegiatan produktif, itu boleh. oke. Dalam arti kita beli motor Itu bisa ngutang disewain. untuk Grab ya, atau untuk nge-Grab Oke. kah, untuk nge-Gojek kah, untuk kita sewakan, itu boleh. Karena itu yang Mhm. dinamakan aset, Mbak. Oke, bisa jadi side Jadi income juga ya. benar. Jadi aset itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat ke kita. Kalau kita Oke. beli sesuatu itu tidak menghasilkan apa-apa ke kita, itu disebut beban. Nah, buat yang nonton Hmm. sekarang, apakah kalian beban hidup atau aset dalam kehidupan? Nah, itu kalian yang bisa menjawab. Kita Itu sih. sendiri ya yang bisa menjawab ya. Teman-teman bagi yang pengen
nanya apa aja tentang keuangan atau kalian mau persiapan untuk pernikahan, ini saya mulai dari mana, itu bisa banget ya langsung ditanya, di question Mm-mm. boleh, di komen juga boleh. Ini banyak banget nih. Admin nanti live-nya di post di IGTV ya, mau saya kasih lihat pacar saya yang maksa cepet nikah tapi nggak punya uang, kasihan. Saya pengen tahu Rhapsody ini cowok atau cewek ya? Kayaknya cowok deh. Iya, nggak nikah nikah itu nggak harus tanda kutip cepet-cepet ya. Mm-mm. Persiapan yang paling pertama yang harus dimiliki adalah persiapan materi. Kalau kita Oke. udah punya uang sebesar nilai pernikahan itu, silakan menikah. Mm-mm. Tapi jika tidak, ya santai aja gitu. Lalu yang kedua adalah setelah persiapan modal kita sudah miliki, ya persiapan mental. Bahtera rumah tangga itu tidak seindah TV-TV yang habis menikah langsung happy ending. No. Drama Korea. Ya, a new life just beginning when you masuk ke dunia Married. pernikahan gitu. Makanya harus hati-hati. Betul, betul. Apalagi yang pasangan baru menikah ya misalnya 1 sampai 5 tahun, apalagi Mbak kan udah senior, udah lebih dulu menikah. Pasti ada masa-masa di mana kayak ego kita waktu masih pacaran itu kayak saling beradu gitu kan, Mbak. Maksudnya pasti akan ada pertengkaran itu. Nah, kalau salah satunya nggak siap, maksudnya secara mental mengalah ya tanda kutip, terjadilah perceraian itu, Mbak. Banyak banget yang sekarang nikahnya ya cepat, tapi nggak tahu tujuannya, tapi udah cepet-cepet kayak biar nikah aja kan bingung ya. Maksudnya sama Iya, kayak benar. kita nggak ada tujuan gitu nikah loh. Maksudnya ngapain sih nikah? Santai aja gitu loh. Terus santai-santai apa namanya menikmati hidup gitu ya, Mbak. Ya, banyakin Betul, referensi betul. lah. Banyak-banyak baca dan tanya-tanya informasi sama yang sudah lebih senior ya. Ya, kayak Mbak Nah, Rizka ini. terus udah gitu untuk investasi nih. Jadi pada saat kita merencanakan untuk menikah, investasi apa yang cocok? Terus udah gitu pada saat kita uh, keluarga muda, itu investasi apa yang cocok? Dan saat kita mempersiapkan pensiun, itu investasi apa yang cocok? Boleh di-sharing nggak, Pak? Iya, sebenarnya kalau investasi untuk menaikkan harga diri saat kita istilahnya mau memberikan, ini langsung menjawab pertanyaan si Mahar ini. Oh Investasi ya, saham, Mbak. Jadi saham itu enaknya oke. kayak teman saya nih, teman saya kemarin kan minggu lalu baru menikah, Mbak, dan dia memberikan 25.000 lembar saham BRI kepada mas kawinnya kepada pengantinnya yang wanita. Wow. Jadi itu Terus? diperlihatkan. Nanti saya screenshot kirim ke tim FinE, itu bisa jadi bahan apa namanya yang bagus ya. Jadi mas kawinnya itu adalah saham BRI sebanyak 25.000 lembar. Jadi mungkin sekitar 25 lot ya. Jadi bukti 25.000 lembar. transaksinya itu di print out gitu ya? Iya, jadi bukti transaksinya di print out, lalu dia membuat apa namanya kayak dipajang gitu ya, lalu Print? diberikan di Heeh. print lalu diberikan. Itu akan menaikkan harga diri teman-teman terutama yang lelaki gitu loh, Mbak. Karena Iya. istilahnya tanda kutip ngasih emas gitu ya, sepatu dan lain-lain itu Mm-mm. sudah yang biasa. Tapi saat kita melamar pasangan kita, wah ini adalah pemilik BRI gitu. Itu kan suatu prestis yang lumayan gitu loh. Oh, Iya, aku menikah dengan ownernya saham BRI BRI. gitu loh. Padahal mungkin cuma punya 100 lembar ya it's okay, tapi kan pemilik gitu. Selain Iya benar, memiliki kita udah bagian. ya selain dia bisa memiliki hati pasangannya, dia ternyata juga mampu memiliki perusahaan besar. Itu kan double, Mbak, double kill istilahnya. Jadi Betul, betul, betul. harusnya kalau saya jadi wanita sih saya apa namanya mencair sih, saya akan langsung nikah sama dia. Oke, ya karena kan artinya dia sudah benar-benar ngumpulin istilahnya ada niat ya, gimana nanti saham BRI ini berkembang bisa jadi istilahnya untuk biaya lahiran atau bisa jadi juga untuk biaya sekolah anak kan kita nggak pernah tahu itu uang akan dipakai Wow, kemana. Ditambah macam-macam sih, lagi, Mbak. Mm-mm. iya ditambah lagi itu kan akan terus growth ya seiring berjalannya waktu. Ya, benar. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan nih. Eh, apa ya? Mana dia? Oh ya, berarti emiten apa yang bagus nih untuk mahar? Berarti BRI tadi udah dibilang ya, tapi disclaimer ya. Ya, sebenarnya gini sih, kalau misalnya modal kalian lumayan banyak, kalian bisa berikan Mm-mm. saham-saham blue chip, ya kayak Astra mungkin.
BRI dan lain-lain gitu loh, Mbak. Mm-mm. Tapi kalau modal kalian cuma misalnya 100.000 gitu ya, apakah saya bisa memberikan mahar kepada calon pengantin saya? Oh bisa. Bisa. Ada saham yang harganya Rp5.000 per lot. Kalian bisa beli 20 lot. Jadi dapat dah modal saham, dapat saham sebesar 100.000, misalnya Bumi gitu ya, lalu cetak Ya. plakatnya, lalu berikanlah pada pengantin kalian. Saya lo pemilik tambang gitu. Oh, Kode wow. sahamnya, Ya, bisa kode juga. sahamnya Bumi. Wow, saya yakin mertuanya akan kesemsem. Wah, anakku ini pemilik tambang gitu. Iya, Aduh, sudah jadi saya bagian dari Ardi. Udah bagian dari keluarga Bakri ya, jadi ya. ya bisa jadi sih. Jadi kan keren banget sih. Iya, terlihat keren. Oke, Pak, gimana sih cara beli saham? Wah, ada Rhapsody ini harus rajin-rajin nonton live ini. Jadi kalau misalnya mau beli saham, Nanti itu kita bisa biasanya undang gimana aja Pak yuk. Rama? Kita bisa undang dia apa open kamera. Jadi cara beli Oh saham iya, boleh, boleh. ya kalau bersedia boleh, silakan kita sharing-sharing di sini. Jadi kalau Mau nggak? tips Mm-mm. beli saham, Mbak ya. Yang pertama Mm-mm. teman-teman harus buka rekening di sekuritas. Karena saham Mm-mm. hanya bisa diperjualbelikan di sekuritas ya, di pasar modal yang diawasi oleh OJK. OJK. Tidak tidak ada tempat lain beli saham selain melalui sekuritas gitu aja sih, Mbak. Nah, sekuritasnya Mm-mm. banyak sih yang ada di Indonesia. Kalian bisa pilih ya, Pilih ya. yang mana aja. Bebas. Oke. Ada berapa perusahaan? Sekitar 700 ya. Ada 130-an sih sekuritas di Indonesia. Pak, ini lagi nih, mending cari calon dulu atau ngumpulin modal nikah dulu. Nah, Ya, tergantung kalau umurnya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya umur kita 20 tahun ya, saran saya adalah teman-teman kumpulin dulu modal nikah sampai di umur 5 tahun. 25 tahun, Mbak. Jadi 5 tahun kurang lebih mengumpulkan modal ya. oke. Jadi gini, Mm-mm. strateginya. Misalnya kita udah punya pendapatan dimulai dari di umur kita di 20 tahun gitu, Mbak ya. Kita udah Oke. bekerja gitu. Jadi kan kita Mm-mm. sebenarnya masih belum terlalu banyak nih spend kita, belum nanggung anak kan gitu. Apalagi kalau teman-teman Mm-mm. bukan bukan generasi sandwich, sebenarnya enak banget. Dari umur 20-an, teman-teman apa namanya bisa kumpulkan modal nikah itu mungkin sisihkan aja 30% dari income kalian itu untuk memang untuk menikah dan Mm-mm. saran saya masuk ke reksadana aja, Mbak. Mungkin ke reksadana yang paling sederhana lah reksadana pasar uang. Itu lumayan pertumbuhannya setahun mungkin 6 sampai 7%, Mbak. Oh, wow. Oke. Ya, menjelang masuk tahun kelima pada saat umur kita misalnya 25, 24 setengah gitu ya. Teman-teman mulai deh Mm-mm. cari pacar gitu. Nah, kalian kan sudah menabung nih. Pada saat kalian sudah punya modal misalnya ke salon kah, kalau cewek atau kalau cowok misalnya beli skincare kayak gitu atau ngapain. Cowok juga perlu perawatan, Mbak, biar selain kita Biar apa glowing. iya, kita selain ngedeketin cewek, janganlah modal kata-kata dan janji-janji aja. Wajah juga harus Mm-mm. didukung gitu loh, Mbak. Itu kan semua perlu modal. Nah, Benar. teman-teman bisa melakukan itu mungkin mengumpulkan modal dulu. Atau misalnya sudah terlanjur nih punya pasangan gitu ya. Kalian bisa kumpulin bareng-bareng kalau memang kalian serius mau menikah. Kalau memang kalian serius mau bersama. Karena saya pernah punya kasus, Mbak. Mungkin dia sudah pacaran sekitar 7 tahun gitu ya. Mm-mm. Tapi yang cowok ini nabung di atas nama yang cewek. Oke. Suatu waktu mereka Di putus. rekening. Ya, dia kan yang Heeh. cewek. Suatu waktu mereka putus, Mbak. Yang terjadi adalah yang Heeh. cowok ini gengsi minta uang. Terus saya tanya, emang berapa uangmu? Ada 150 juta di situ, Kak. Kan ngelus dada ya. Maksudnya, Iya, 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 iya. terus gimana? Ya udah saya gengsi, Kak. Kalau saya pribadi saya akan minta uang itu karena hak kita masih ya, tapi balik lagi ya maksudnya kepada teman-teman kalau makanya dari situ pentingnya sebenarnya pada saat menikah mungkin kita mengumpulkan modalnya di masing-masing rekening kita terlebih dahulu, Mbak. Karena Mm-mm. orang yang menikah aja punya resiko diambil, apalagi orang yang pacaran. Kayak gitu loh maksud saya, Mbak. Makanya teman-teman Oke. jangan deh terlalu percaya diri bahwa oh pasanganku ini Husnuzon. setia, pasanganku ini setia tidak akan diambil oleh orang lain. Pas pacaran Oke. ngomong gitu hati-hati. Ingat, setiap sikap kita mengandung resiko yang harus kita sadari. Iya. Ya, begitu Mm-mm, sih maksud mm-mm. saya. Nah,
nabung tetap di rekening kita masing-masing, Mbak. Pada saat terjadi Oke. resiko pacaran kan resikonya putus. Pada saat Mm-mm, terjadi mm-mm. resiko putus itu, ya modal kita masih punya modal gitu untuk menikah dengan orang lain mungkin, gitu loh Mbak. Jadi nggak kayak kasus di Betul. klien saya ini dia gengsi untuk minta Sudah gitu loh Mbak. ngumpulin berdua, akhirnya hilang sudah uangnya. 150 juta loh Mbak. Dan akhirnya dia Oh, menikah, sudah menikah sih sekarang dengan orang lain. orang Selang lain. waktu 2 tahun dari itu, ya maksudnya Menabung lagi itu ulang. kalau saya boleh bilang teman-teman, banyak banget pengalaman yang ada di sekeliling kita yang bisa kita Mm-mm. pelajari dari mereka. Jadi kan orang bilang pengalaman lah guru yang terbaik. Benar, pengalaman orang apalagi yang buruk-buruk, teman-teman harus belajar di situ dan kalau bisa jangan ditiru. Ya ambil yang baik-baiknya gitu. Iya, Itu sih Mbak. betul. Oke, nah terus udah gitu pada saat pernikahan itu kan kita ada evaluasi keuangan nih setiap tahun atau mungkin 6 bulan sekali kita mengevaluasi gimana nih keuangan kita, tabungan kita, insurance kita. Itu tuh Hmm. perlu kan ya Pak ya dilakukan? Ya, pada dasarnya teman-teman pada saat berkeluarga harus memiliki 4 hal prinsipal dalam keuangan. Yang Mm-mm. pertama adalah income, yang Oke. kedua adalah dana darurat. 3 sampai 6 kali dari income itu adalah untuk Mm-mm. kondisi yang paling nyaman ya. Lalu Iya. yang ketiga adalah teman-teman mempunyai investasi. Yang keempat adalah memiliki proteksi. Evaluasi yang paling sederhana yang harus kita lakukan, kita sudah punya belum keempat hal ini. Misalnya nih Mm-mm. income, saran saya jangan satu income saja. Misalnya nih yang laki kerja, yang cewek enggak. Berarti yang laki itu paling enggak harus punya 2 income loh, Mbak. Oke. Kecuali income-nya dia, misalnya dia adalah komisaris Pertamina gitu ya, boleh nggak kerja, istrinya nggak apa-apa. Tapi selama Anda belum menjadi salah satu direktur utama atau komisaris utama gitu ya, lebih baik Anda bekerja dulu lebih giat lagi. Paling nggak 2 punya. Mungkin yang satu dari pendapatan sebagai employee, yang satu mungkin sebagai misalnya punya usaha sampingan, Mbak. Misalnya seperti itu. Oke. Lalu yang kedua ya dana darurat tadi. Yang ketiga investasi. Investasi ini misal contoh saham Mbak ya. Misalnya seperti saya nih. Saya punya investasi Mm-mm. saham dan saya melakukan transaksi saham di investasi itu menghasilkan Mbak. Jadi sebenarnya Oke. income saya itu mungkin hanya saya gunakan untuk kebutuhan pokok saya. Nah, hasil dari investasi ini itu saya bisa gunakan lagi untuk misalnya beli asuransi, beli apa namanya yang lain lah mungkin ETF kah atau apa gitu maksudnya. Mm-mm. Jadi kita punya backup selain income, kita punya backup investasi itu yang berupa aset, Mbak. Jadi aset itu adalah mereka memberikan income ke kita walaupun kita diam. Nah, itu mungkin bisa Oke. disebut sebagai passive income, Mbak ya, bukan income Ya. pasif. Ini harus hati-hati. Nah, baru kita yang terakhir adalah kita ngeset yang namanya dana asuransi itu untuk proteksi sesuai dengan umur kita. Saya rasa sih kalau umur-umur sekitar Mbak ya yang 25-an ini itu masih Iya. murah Mbak. Apa namanya bayar premi ya dan manfaat yang didapat Mm-mm. juga masih lumayan banyak dan tidak terlalu banyak tes-tes medis gitu teman-teman. Mm-mm. 4 hal itu yang harus kalian miliki gitu teman-teman. Baru mungkin kalian bisa disebut financial freedom. Kalian mau beli visi misinya adalah foya, misinya foya, visi misi foya-foya, bisa dari uang trading Mhm. saham gitu. Misalnya kalau udah cuan, dari situ udah foya-foya gitu loh. Mm. Tapi setelah keempat hal ini terpenuhi, silahkan. Self-reward every day is okay. Gitu sih, Mbak. Oke, wow, super banget ya. Jadi kalau bisa saya rangkum ini, jadi untuk topik hari ini kita mengenai perencanaan keuangan adalah yang pertama keterbukaan sesama pasangan, kemudian kita tentukan prioritas kita apa nih, kita mau kemana dulu nih untuk kita menabung bersama. Kemudian yang ketiga itu sepakat pembagian pengeluaran ya. Jadi kalau misalnya suami pengeluaran untuk apa, misalnya kita berdua mencari uang, begitu ya Pak ya. Lalu Mm-mm. sudah gitu yang keempat, catat anggaran keuangan bulanan itu lebih baik lagi supaya kita tahu nih kemana aja yang kita keluarin spendingnya. Ya, benar. Dan kemudian selanjutnya adalah
investasi dan dana darurat itu sangat penting banget. Bahkan kalau misalnya kita mau persiapan nikah, dari kita persiapan nikah itu kita sudah harus memikirkan tentang investasi. Untuk persiapan nikah, bahkan kita bisa coba di pasar uang. Jadi itu bisa income 6 sampai Reksadana. dengan 7%. Ya, reksadana pasar uang. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita bicarakan tentang hutang. Jadi gimana kita mengelola hutang kalau misalnya itu adalah untuk aset atau untuk modal kerja istilahnya side income juga seperti motor gitu, itu bisa kita diskusikan dengan pasangan ya. Tapi kalau seandainya kita butuh untuk spending dan kesenangan kita sendiri, diupayakan kita bisa mencari sendiri 3 kali lipat terlebih dahulu ya. Nah, Ya, terus udah gitu, kemudian kita benar-benar harus membelanjakan untuk barang yang memang kita butuhkan. Di hmm, mana dan kemudian mencari penghasilan tambahan apabila si istri tidak berpenghasilan. Jadi suami harus punya side income lagi, jadi punya double job. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi mengevaluasi income yang ada, kemudian dana daruratnya apakah sudah prepare 6 kali dari income, kemudian investasi dan proteksi gitu. benar Mbak. Wow, ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Karena ini pembicaraannya seru banget. Jadi Iya tidak loh. hanya untuk orang yang sudah menikah, tapi juga untuk yang kalian yang mempersiapkan pernikahan. Apakah kalian akan planning, apalagi kalau kita punya planning untuk anak kita nantinya university di luar negeri, atau kita pengen istilahnya dalam berumah tangga, anak kita semua sekolahnya top-top gitu ya. Itu bisa Setuju Mbak. banget diskusiin di sini. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan. Ya, feel free Ada yang aja mau teman-teman. ditambahin lagi nggak? Ya, kita Nah, bakal ini ada juga. adakan. Oh, oke. Gimana? Jadi kita Kalau kan akan. pendapatan sampingannya itu pelihara sapi masih rekomen nggak? Aduh, Bapak Rapsodi ini. Dia punya sampingan pelihara sapi. Iyalah, kalau sapi itu menghasilkan dari susunya, jual susu atau apa gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Mm-mm. Gini loh, apapun bentuk kerjaannya, usahanya, yang penting itu menghasilkan bagi kita, nggak masalah sih, Mbak. Benar. Apapun ya, jadi jangan pandang-pandang pekerjaan. Ya, tidak ada istilahnya pekerjaan yang paling mulia gitu, Mbak. Semua itu adalah pekerjaan yang memang ada. Jadi nggak ada istilahnya tanda kutip kerjaan profesi A paling hebat, profesi B enggak gitu loh. Kan itu semua udah ada tempatnya gitu, semua saling balance. Oke. Gimana Bapak tadi ada yang mau disampaikan? Ya, kita kan akan terus mengadakan ini setiap hari Senin, Mbak ya, tentu saja dengan Mm-mm. apa topik-topik yang bervariasi gitu ya. Mungkin next kita akan ngomongin tentang dana pensiun atau bagaimana nge-set up asuransi gitu, Mbak ya. Oke. Banyak sih hal yang akan kita bahas dan sesuai dengan mungkin nanti kita lihat juga berita-berita yang lagi viral mengenai keuangan, kita akan bahas di sini. Pokoknya feel free di hari Senin kalian bisa ngobrol tentang financial planning bareng kita, free ya, nggak harus bayar mahal gitu ya. Tapi 1 jam Wih, ini wow. dimanfaatkan aja dengan baik gitu teman-teman. Nanti di hari Jumat kita bakal ada program-program juga. Itu di hari Jumat mungkin ada tentang bahas saham teman-teman. Nah, di situ nanti kita akan bareng tim riset kita yang lain ngomongin saham. Nah, di sini ngomongin sahamnya sedikit aja dulu ya gitu teman-teman. Mm-mm. Yuk. Oke, ya baik. Jadi kalau karena sudah tidak ada pertanyaan lagi buat teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya udah join live sama kita dan ditunggu ya setiap hari Senin kita akan ngadain free financial consultation session dengan Bapak Cahya Paramananda, seorang certified financial planner gratis. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu kumpulin pertanyaan sesuai dengan topiknya. Oke? Terima kasih Oke. banyak dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Rama. Nah, thank you, Mbak. Ya, bye.